Ya pemirsa, hari ini ribuan umat Kristiani merayakan Paskah. Misa Paskah pun digelar di Gereja Katedral Jakarta. Selain di Gereja Katedral, ibadah Paskah juga digelar di Gereja Immanuel Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Hari Raya Paskah, ada reporter Garuda TV Nurmalita Anwar di Gereja Katedral Jakarta dan Mahesa Putra di Gereja Immanuel Jakarta. Kita ke Lita terlebih dahulu. Bagaimana Lita saat ini jalannya rangkaian Misa Paskah di sana? Ya Lita, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Arif dan juga pemirsa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2025 bagi Anda yang menjalankan. Ya, Arif dan juga pemirsa, untuk pantauan di Gereja Katedral sendiri, ini memang untuk Misa Paskah Hari Raya Paskah, maksud kami ini memang berlangsung 4 sesi. Dan memang tadi dari pantauan kami sejak pagi tadi, Misa pertama ini memang sudah berlangsung pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, di mana Misa ini merupakan Misa pontifikal yang langsung dipimpin oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Dan tadi juga untuk Misa pertama ini tadi berlangsung kurang lebih 1 jam, dan tadi juga saya sempat ke dalam begitu ya Arif untuk menyaksikan rangkaian acara dari Misa Paskah yang sesi pertama, di mana memang untuk rangkaian acaranya ini tadi saya melihat ada arak-arakan yang dipimpin langsung oleh uskup dengan memakai jubah dan juga lilin Paskah yang dibawa untuk masuk ke dalam gereja. Dan selain itu ada juga dilanjutkan dengan pembukaan dari nyanyian. Ini ada lagu pembukaan Kristus Bangkit, dan tadi juga ada pidato dari uskup, dan selanjutnya tadi ada pembacaan doa tahun Jubileum 2025. Nah, doa tahun Jubileum ini memang tadi sempat disampaikan begitu ya Arif, ini merupakan 25 tahun sekali, yang artinya sekarang tahun 2025 dan nantinya akan ada di 2050, yang artinya dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Dan tadi juga saya melihat dari rangkaian proses setelah misa pertama ini selesai begitu ya, dari jemaat ini keluar dari kursi dan juga berbaris menuju uskup, dan tadi bersalaman dan juga diberikan ini ya salah satu komuni atau hosti lalu dimakan. Dan kalau misalnya kita melihat begitu ya untuk tema Hari Raya Paskah 2025 ini ada kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin, yang artinya pentingnya memberikan perhatian khusus bagi mereka yang membutuhkan. Dan jika dilihat Arif dan juga pemirsa, untuk sesi yang kedua ini merupakan misa keluarga yang memang tadi berlangsung pada pukul 11 siang dan saat ini juga masih berlangsung sekitar nanti pukul 12.30 waktu Indonesia Barat ini telah berakhir, dan di mana untuk misa kedua ini memang didominasi oleh anak-anak. Dan selain itu juga bagi Anda pemirsa yang memang ingin melakukan ibadah di Gereja Katedral di Hari Raya Paskah ini, Gereja Katedral ini menampung sebanyak 4.600 jemaat yang memang nantinya dibagi-bagi. Dan bagi Anda jika tidak sempat begitu ya untuk registrasi, ini ada di tenda luar gereja, ini sebanyak 2.500 kursi yang disediakan. Dan tadi juga jika dilihat begitu ya di dalam Gereja Katedral sendiri, ini juga sangat dipenuhi kursi yang memang totalnya kurang lebih 450 kursi. Arif. Ya baik Lita, terima kasih atas laporan Anda. Selanjutnya kita menuju ke Gereja Immanuel yang dimana Esa sudah berada di sana. Ya, bagaimana Esa jalannya rangkaian ibadah Paskah di sana? Ya, selamat siang Arif dan juga pemirsa. Tentunya ini di Trihari Suci Paskah mulai dari Minggu Palma, kemudian kemarin juga ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan hari ini merupakan puncaknya. Ini di hari Paskah. Tadi di tempat kami melaporkan yakni di GPIB Immanuel Jakarta ini sudah dipenuhi oleh ratusan jemaat. Lebih tepatnya ini dipenuhi oleh 400 jemaat di sesi kedua yakni di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Arif, jika tadi dimulai pada pukul 9 ini para jemaat sudah mulai hadir di Gereja Immanuel Jakarta ini sejak 1,5 jam sebelum dilaksanakan ibadah, yakni di sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang
Adapun dari Gereja Immanuel Jakarta ini sendiri bisa menampung di angka 400 jemaat per sesinya. Sehingga apabila tadi pagi Arif ini merupakan puncak ibadah di mana ada sebanyak 800 jemaah yang melakukan ibadah di ibadah Fajar Paskah seperti itu di pukul 4 pagi. Adapun tadi Arif, jika 800 jemaat ini dilakukan di halaman selatan di GPIB Immanuel Jakarta. Dan juga Arif, untuk memberikan informasi juga bahwasannya memang di GPIB Immanuel Jakarta ini setidaknya akan mengadakan 4 sesi untuk ibadah Paskah. Yang pertama ini sudah dimulai tadi pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian tadi di sesi kedua ini dimulai pada pukul 9 dan nantinya ini akan dilanjutkan di pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Namun untuk di pukul 16 ini sendiri ini akan menggunakan bahasa Inggris ataupun English Services. Kemudian juga nanti di sesi terakhir ini akan berlangsung di pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Arif, sementara itu dari pihak keamanan sendiri tadi pagi sebelum dilaksanakan sesi kedua, yakni di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, ini mulai dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto dan juga dari Kapolres Jakarta Pusat yakni Kombes Pol Susatyo seperti itu meninjau langsung bagaimana persiapan personel gabungan yang dikerahkan di GPIB Immanuel Jakarta ini sendiri. Dan tadi juga dari Pendeta Abraham mengatakan bahwasannya memang koordinasi terus dilakukan terkait dengan pengamanan, tentunya untuk memberikan kenyamanan dan juga keselamatan para jemaat yang sedang melakukan ibadah di Minggu Paskah ini. Tentunya koordinasi sudah terus dilakukan sejak 2 minggu sebelum, bahkan dari pihak gereja pun bukan hanya dengan pihak kepolisian, namun juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan juga keamanan. Arif, terakhir adalah tadi dari gereja ini yang sangat unik adalah sangat kokoh mempertahankan bagaimana mulai dari arsitektur, karena ini memang merupakan salah satu cagar budaya yang memang dilindungi terutama di kota Jakarta. Arif, saya Maesa Putra sekaligus seluruh kru yang bertugas di GPIB Immanuel Jakarta mengucapkan selamat Paskah. Semoga Tuhan selalu memberkati dengan berkat yang melimpah. Arif, kembali ke studio. Ya, terima kasih Maesa Putra atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Nurmalita Anwar